Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir ke pekan 5 hari ini. Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan bahas tentang cabang-cabang ilmu hadis, manfaat hadis, dan definisi istilah-istilah hadis. Langsung saja ke materi pertama, yaitu keadilan. Nasya, kepada keadilan dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Najwa. Baik, saya akan menjelaskan cabang-cabang ilmu hadis. Di sini cabang-cabang ilmu hadis itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Yang kedua ada ilmu gharib al-hadis. Yang ketiga ada ilmu mukhtalif al-hadis. Yang keempat ilmu nasikh wa mansukh. Yang kelima yaitu ilmu asbab urut al-hadis. Yang terakhir yaitu ilmu mustalah al-hadis. Ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Definisi dari ilmu al-jarh wa at-ta'dil yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi apa yang datang dari keadaan mereka, dari apa yang mencela mereka atau yang memuji mereka dengan menggunakan kata-kata khusus. Jadi di ilmu al-jarh wa at-ta'dil ini membahas tentang bagaimana seorang perawinya, bagaimana sifatnya, bagaimana apa yang dia lakukan, seperti itu. Menggambarkan cacat atau jar seorang perawi dilukiskan dengan kata-kata ilaih muntahal kadhib, pendusta paling ulung, dan juga dajjalun, sudah seperti dajjal, dan lain-lain. Menggambarkan nilai adil, takdilnya seorang perawi dilukiskan dengan kata-kata asbatun nas, orang yang paling kuat dalam periwayatan, dan juga fiqh, terpercaya, dan lain-lain. Di ilmu ini dijelaskan seorang perawi yang cacat ataupun dijelaskan juga sikap dari seorang perawi. Tujuan dari ilmu ini adalah mempelajari ilmu ini, yaitu untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan, dan kedobitan, kekuatan daya ingat seorang perawi hadis. Jika sifatnya adil dan dobit, maka hadisnya dapat diterima. Namun jika cacat atau tidak adil dan dobit, maka hadisnya tertolak. Jadi kalau misalkan ada hadis nih, nggak bisa langsung ini hadis diterima, tapi juga harus dilihat dulu dari perawinya itu. Jadi ada kriterianya dari si perawinya ini. Kitab-kitab yang membahas tentang ilmu ini adalah Tarikh al-Kabir karya al-Bukhari, Mizan al-I'tidal karya az-Zahabi, dan Tahdhib at-Tahdhib karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadafina. Terima kasih Kak Adila. Yang kedua yaitu ilmu gharib al-hadis. Menurut definisinya, ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang awam. Contohnya, sabda Nabi, "Salatlah berdiri, dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk, dan jika tidak mampu duduk hendaklah tiduran di atas lambung." Maksudnya tidur miring ke kanan. Adapun tujuannya itu untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Adapun kitab-kitabnya, yang pertama Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadis karya Az-Zamakhsyari, yang kedua An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Ansar karya Ibnu Asir, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ilmu mukhtalif al-hadis. Maksudnya itu hadis makbul kontradiksi dengan sesamanya serta memungkinkan dikompromikan antara keduanya. Jadi hadis versus hadis, hadis versus Al-Quran, hadis versus akal.
Selanjutnya dibacakan oleh Kesama. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu satu, untuk mengetahui hadis mana saja yang kontra dengan yang lain dan bagaimana pemecahannya, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut. Lalu kitab-kitabnya, yang pertama ada Ikhtilaf al-Hadis karya Asy-Syafi'i. Yang kedua ada Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah. Dan yang ketiga ada Mushkil al-Athar karya At-Tahawi. Yang keempat ada ilmu nasikh wa mansukh. Nah, definisinya yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh atau menghapus hukum dan yang dinasakh atau dihapus hukumnya. Contohnya seperti apa? Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, yang artinya aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis yang menasakh dan dinasakh, dan latar belakang terjadinya nasikh mansuh. Kitab-kitabnya, yang pertama ada Al-I'tibar fi an-Nasikh wal Mansukh min al-Athar karya Al-Hazimi. Yang kedua ada An-Nasikh wal Mansukh karya Imam Ahmad. Dan yang ketiga ada kitab Tajrid al-Hadis al-Mansukhah karya Ibnu al-Jauzi. Selanjutnya ada ilmu asbab nurut al-hadis. Definisinya ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa latar belakangnya. Contoh hadis dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli kanat hijratuhu lidunya yusibuhu amroati ilama hajarot gilai." Asbab urut al-hadis, sesungguhnya orang laki-laki berhijrah dari Mekah ke Madinah tujuan untuk menikahi seorang perempuan bernama Qais. Tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab dan urut al-hadis karya As-Suyuti dan Al-Luma fi asbab urut al-hadis karya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ilmu mutaslah al-hadis. Definisinya ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadis dan yang dikenal di antara mereka. Contohnya hadis, sunnah, khobar, atsar, mutawatir, ahad, sohi, hasan, doif, maudhu, marfu, mauquf, dan mursal. Tujuannya yaitu untuk memudahkan para pengkaji dan peneliti hadis dalam mempelajari dan melakukan riset hadis. Kitab-kitabnya yaitu ada Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Waid Al-Karya Ramahur Muzi. Yang kedua ada kitab Ma'rifat Ulum Al-Hadis karya An-Naisaburi. Yang ketiga ada Al-Mustakhraj A'la Ma'rifat Ulum Al-Hadis karya Al-Asbahani.
Baik, langsung saja ya materi selanjutnya, yaitu tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Najwa, maaf slide-nya. Di sini istilah-istilah ilmu hadis ada sanad, matan, dan juga mukharij. Sanad secara bahasa yaitu al-mu'tamad, yang artinya itu sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan secara istilah yaitu silsilatur rijal al-muwassalati ilal matan, mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Jadi kalau sanad itu adalah seperti bersambung, jadi dari setiap orang. Jadi misalkan orang pertama menyampaikan kepada orang kedua menyampaikan kepada orang ketiga menyampaikan kepada yang seterusnya. Itu namanya sanad. Jadi sanad itu artinya bersambung. Yang kedua yaitu matan. Secara bahasa yaitu keras, kuat, sesuatu yang tampak. Secara istilah yaitu ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad, atau materi atau isi berita hadis yang datang dari Nabi. Kalau matan itu berarti isi hadisnya. Yang terakhir yaitu mukharij, bentuk isim fa'il, bentuk pelaku dari kata takhrij. Menurut istilah yaitu seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Contohnya kalau mukharij itu kayak Bukhari, Muslim, itu disebut mukharij. Ya, selanjutnya yaitu lambang periwayatan dan metode murid menerima hadis dari guru. Lambang periwayatan yang pertama ada sami'tu. Sami'tu ini aku mendengar. Haddasani menceritakan kepadaku, haddasana menceritakan kepada kami, ahbaroni mengabarkan kepadaku, ahbarona mengabarkan kepada kami, anba'ani mengabarkan kepadaku, anba'ana mengabarkan kepada kami. Jadi kalau misalkan ditemukannya hadis, ada lambang-lambangnya tuh begini gitu loh. Metode murid menerima hadis dari guru yaitu metode as-sama, artinya murid mendengar hadis dari guru secara langsung. Yang kedua, metode al-qiraah atau al-ard, artinya murid membaca hadis sekaligus didengarkan dan diluruskan oleh guru. Ini termasuk metode sorogan. Dan terakhir, metode ijazah, guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Lambang periwayatan selanjutnya itu Kolali, ia berkata kepadaku, Zakaroli, ia menyebutkan kepadaku, dan terakhir dari an. Itu artinya dari. Ulama berbeda pendapat, metode as-sama. Baik, selanjutnya ini ada contoh hadis ya. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abu Ahmad Zubairi, haddatsana Umar bin Sa'id Ibnu Abi Husain qala haddatsani Atha ibnu Abi Rabahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan, rawahul Bukhari. Nah, itu bentuk dari contoh yang tadi yang ada sanad, matan, sama mukharij ya. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata menceritakan kepada Atha bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari,
nomor hadis 5678. Ya, di sini kan udah ada bagan matan, sanad, sama mukharij ya. Matan itu kan hadisnya, isi hadisnya. Nah, matan di sini itu ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Nah, kalau itu isi hadisnya. Nah, kalau sanad ini adalah penyampaian dari setiap orang. Jadi bersambung terus. Jadi pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi ini yang mengatakan hadis ini, hadis ma anzalallahu da'an ila anzalalahu syifaan. Nah, mukharijnya itu Al-Bukhari mendengar dari Muhammad ibnu Al-Musanna. Muhammad ibnu Al-Musanna mendengar lagi dari Abu Ahmad Az-Zubair. Az-Zubair mendengar Abu Ahmad Az-Zubair mendengar lagi dari Umar ibnu Sa'id ibnu Abi Husain. Umar ibnu Sa'id ibnu Abi Husain mendengar lagi dari Atta ibnu Abi Robah. Dari Abu Hurairah itu mendengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin kan dari Nabi Muhammad langsung ke Abu Bukhari, itu nggak mungkin. Jadi bertahap gitu. Jadi ada yang mendengarkan, nanti ada yang menyampaikan lagi, dia mendengarkan, menyampaikan lagi sampai ke Abu Bukhari. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya yaitu ada definisi bahasa dan istilah. Definisinya sahabat yaitu diambil dari kata sahabah yang bermakna suhbah, berarti persahabatan. Menurut istilahnya yaitu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah murtad di tengah-tengah. Kemudian tabi'in menurut bahasanya yaitu bentuk jamak dari kata tabi'i atau tabi yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Menurut istilahnya yaitu orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Kemudian tabi'in yaitu pengikut dari tabi'in. Menurut istilahnya, orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana teman-teman, ada yang bertanya? Jadi teman-teman ditanya berapa-berapanya. Kalau nggak mau mainnya diketik. Oke, yang lain. Tanya. Kita tutup aja mungkin pertemuan kelima kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi yang kita sampaikan.
tolong dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.